Taurus, ini energi percintaan untuk kamu di bulan Juni. Sebelum aku mulai, aku mau ingatkan dulu bahwa energi percintaan yang aku bacain ini sifatnya general, jadi belum tentu cocok buat kamu. Bisa cocok, tapi belum tentu juga cocok untuk kamu. Mungkin bulan lalu cocok, tapi ternyata bulan ini enggak, gitu ya. Tergantung energi mana yang aku tarik, gitu ya. Mungkin kebetulan bukan punya kamu. Dan energinya bisa terbolak-balik ya, bisa mungkin kalau pas cocok mungkin ini adalah energi kamu, bisa juga mungkin energi pasangan kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan, atau mungkin ini memang bukan buat kamu bacaannya, jadi tidak ada kecocokan sama sekali ya. Kamu bisa cek moon, rising atau Venus kamu, atau kamu bisa pindah ke channel lain yang lebih cocok untuk energi kamu, gitu. Ya, oke, kita mulai aja untuk Taurus. Di sini, Taurus di sini ada let your friends help you. Jadi, yang bisa aku baca di sini sepertinya untuk bulan ini kamu lebih banyak berhubungan dengan teman-teman terdekat kamu, entah itu sekedar curhat atau mungkin juga untuk mendapatkan saran atau masukan gitu ya. Atau bisa juga ada informasi yang kamu dapatkan dari teman-teman kamu yang berhubungan dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini. Atau mungkin mereka mengenalkan kamu dengan seseorang yang akhirnya menjadi pasangan kamu, atau menjadi seseorang yang sedang kamu taksir saat ini, gitu ya. Uh, yang jelas ada awal yang baru sih ya untuk kamu. Di sini ada Ace of Wands ya gitu. Jadi kalau aku ngerasanya mungkin kamu tuh naksir seseorang atau ada seseorang yang bisa jadi sedang mencoba mendekati kamu. Dan di sini ketertarikannya lumayan kuat nih dengan seseorang ini, terutama secara fisik ya gitu. Maksudnya secara fisik mungkin gitu ya, orang yang kamu fokuskan ini termasuk orang yang menawan gitu ya di mata kamu, termasuk orang yang ganteng atau cantik gitu ya. Tiba-tiba aja kamu tuh udah mendapatkan diri kalau kamu tuh emang jatuh cinta banget sama orang ini. Gitu. Pada akhirnya sih ya, aku rasa kamu ngerasa ada keadilan untuk kamu ya. Selama ini kamu mungkin ngerasa udah nggak mungkin lagi nih bisa jatuh cinta lagi setelah masa lalu yang kamu tinggalin gitu. Nah, tapi ternyata masih ada kesempatan untuk kamu bisa merasakan lagi cinta di dalam hati kamu. Masih ada kesempatan untuk kamu bisa memiliki pasangan lagi selama ada usaha yang menyertainya gitu. Itu yang disampaikan melalui justice di sini. Jadi intinya kamu punya kesempatan yang sama lah dengan orang lain dan kamu akan dapatkan hasilnya kalau kamu berusaha. Ya pada akhirnya kamu tuh ketemu lagi dengan seseorang yang bisa mengisi hati kamu. Bisa jadi orang yang orang ini nih adalah orang yang mungkin udah lama kamu kenal, tapi lama nggak ketemu kali ya gitu, dan kamu akhirnya ketemu lagi dengan dia. Dan kalau ngelihat Page of Swords di sini, aku ngerasanya kamu berusaha mencari tahu tentang orang ini, ya. Rasa ingin tahu kamu tentang dia ini sih aku rasa lumayan besar, ya. Penasaran seperti apa sih dia itu gitu. Atau mungkin ada isu-isu apa yang kamu dengarkan dari luar tentang orang yang kamu fokuskan ini. Dan kamu pengen tahu kebenarannya seperti apa. Kamu mencoba untuk mengenal dia lebih dalam lagi, makanya kamu sepertinya kayak memata-matai dia aja gitu. Jadi kayak stalking gitulah gitu ya. Ya mungkin sebagian dari kamu sudah ada yang pernah berhasil ngobrol dengan orang yang kamu fokuskan ini. Dan aku rasa tuh ada rasa saling ingin tahu sih sebenarnya di antara kalian berdua sebenarnya gitu. Tapi mungkin pada saat pertemuan itu percakapan kalian tuh mungkin kayaknya kayak kurang romantis kali ya menurut kamu gitu ya. Dan bisa juga orang yang kamu sukai ini mungkin termasuk orang yang pasif ya. Dan kamu sempat ngerasa kok orang ini kok kayak nggak ada respon sih sama kamu gitu ya. Lebih banyak diamnya. Nah, yang bisa aku sampaikan di sini, orang yang kamu fokuskan ini
Kemungkinan tertarik ke kamu itu ada, ya. Tapi besar kemungkinannya, apa, banyak hal yang sedang dia pikirkan gitu loh. Ada hal-hal lain yang dia pertimbangkan tentang kamu, dan hal-hal lain itu, entah apa itu gitu ya, tapi kalau ditanya tertarik, ya tertarik gitu. Tapi ya mungkin pendekatan dia ke kamu tuh emang kurang gitu ya. Respon dia ke kamu itu kurang, atau mungkin juga dia merasa kurang percaya diri gitu ya. Itu sih yang aku rasain gitu ya. Seperti yang aku jelasin tadi di awal ya. Kamu dulu-dulunya mungkin sudah sempat kepikiran kalau kamu nggak akan bisa jatuh cinta lagi gitu. Tapi ternyata cinta itu masih ada. Masih hadir di hati kamu, dan kamu nggak nyangka aja tiba-tiba orang itu sepertinya selalu ada di hati kamu. Tiba-tiba aja perasaan kamu itu kayak penuh aja gitu sama orang ini. Kayak kepikiran, terus kayak keingatan, terus gitu. Nah, cuma yang aku lihat di sini, kamu jadi kayak kurang semangat ini nih. Pada akhirnya tuh jadi kayak kurang semangat akhirnya. Mungkin dari pihak dia ya, mungkin karena dari pihak dia itu kayak kurang respon, jadi kayak kurang aktif gitu ya. Jadi, dan dari pihak dia itu kayak kesulitan untuk membuat keputusan, ke kamu gitu ya. Padahal kamu yakin aja sih kalau kalian itu punya perasaan yang sama ya. Ada hal-hal lain yang aku rasa tuh dia pertimbangkan. Rasa pede yang kurang juga ada, seperti yang aku tadi ungkapin tadi ya, di Page of Swords gitu ya. Dan ada rasa takut salah juga gitu ya. Takut salah untuk membuat, pilihan maksudnya gitu ya. Atau bisa jadi ada orang lain juga yang mencoba mendekati dia ya. Jadi aku rasa dia punya banyak pilihan, bukan cuma kamu yang mencoba untuk ngedeketin dia. Jadi dia bimbang nih, mau pilih yang mana, kamu atau orang lain gitu. Tapi kalau ngelihat Seven of Swords di sini, ya, aku rasa nih orang yang kamu fokuskan ini sih adalah orang yang termasuk sulit juga untuk percaya dengan orang lain gitu ya. Ini orang sepertinya juga diam-diam mungkin juga takut untuk berkomitmen. Mungkin dulunya dia pernah dicurangi orang kali ya gitu, pernah dikhianati oleh pasangannya dulu, makanya dia jadi susah untuk berkomitmen, dan itulah yang bikin dia bimbang ya. Itulah yang aku rasa bikin dia sulit untuk percaya ke orang lain, termasuk kamu. Nah, dengan situasi seperti ini, aku ngerasanya kamu kayak ngerasa digantung kali ya gitu. Aku ngelihat kamu ngerasanya kayak berkecil hati gitu ya. Ngerasa kewalahan gitu. Ngerasa kewalahan untuk bisa ngedeketin dia. Kamu ngelihat dia kayak yang gak memberikan respon seperti yang kamu harapkan. Kamu ngerasa pengejaran cinta kamu ini kok kayak yang lambat banget deh prosesnya gitu ya. Seharusnya kan kalau saat-saat mengejar cinta yang diharapkan itu kan bisa membuat kamu semangat gitu. Tapi ini kamu malah jadi loyo yang aku perhatiin di sini. Ya, terkadang aku ngerasanya kamu juga jadi kayak meragukan diri kamu sendiri gitu. Apa mungkin gak sih ya kalau kalian tuh bisa bersama nantinya gitu. Kamu akhirnya seperti mengkritik diri sendiri, dan mungkin kamu ngerasa ya kali pendekatan aku mungkin kayak kurang bener kali ya ke orang itu gitu. Jadi ada pemikiran seperti itu gitu. Ya, kalau menurutku ya nggak perlu juga sih ya sampai jadi meragukan diri sendiri ya teman-teman ya. Nggak perlu terlalu keras lah ya untuk mengkritik diri kamu sendiri gitu. Mungkin Tuhan belum bukakan jalan untuk kalian karena Tuhan pengen kamu bahagia dulu dengan diri sendiri sebelum kamu bisa bahagia dengan orang ini gitu ya. Bisa bahagia dengan orang lain gitu, siapapun itu ya gitu ya. Kamu mungkin diminta untuk ya mengenali dia dengan lebih baik dulu lah gitu loh. Jadi nggak perlu terburu-buru untuk harus segera bersama gitu, untuk segera menjalin hubungan gitu. Ya, nggak perlu merasa apa
kok kayak lama banget sih untuk bisa ngedapetin hati dia gitu ya. Intinya seperti itu. Yang aku lihat sih di sini kamu kayak yang ya udahlah kali ya gitu. Wait and see aja lah gitu. Jadi terserah mau seperti apalah gitu. Nah, ini ada pikiran-pikiran seperti itu. Pengen nyerah, tapi tapi hati kamu tuh masih ke arah orang itu gitu. Jadi belum bisa juga untuk menyerah sih sebenarnya menurutku gitu ya. Yang bisa aku bagi di sini ya, kalau ngelihat situasinya seperti ini ya, ada baiknya sih ya untuk saat ini kalem aja dulu gitu ya. Mungkin pada akhirnya kamu kesel nih ya. Kamu kesel karena ngerasa cinta kamu gak berbalas gitu. Hey ya, tenang, gak perlu emosi. Ngejar cinta itu nggak bisa pakai emosi loh ya gitu ya. Mungkin kamu perlu melakukan pendekatan dengan cara yang lain gitu ya. Kalau aku ngelihat di sini kan energinya ada beberapa apa nih pentacles ya. Ada page of pentacles, ada seven of pentacles ya. Orang ini nih nggak bisa diburu-buru loh ya. Orang ini nggak bisa diburu-buru. Dia banyak pertimbangan. Jadi kalau dia ngelihat kamu terkesan gak sabaran, terkesan agresif, dia tuh malah gak suka gitu. Jadi ada baiknya kamu tahan dulu emosi kamu, ya. Pegang dulu kendalinya, minimal atas diri kamu sendirilah. Gak usah terlalu sering menyapa dia dulu, biar dia bisa memahami perasaan dia yang sebenarnya ke kamu itu seperti apa sih gitu. Dan mungkin harus lebih lembut lagi pendekatannya. Jangan terlalu mendesak dia gitu. Ada baiknya sih kalau aku lihat di sini, ngelihat situasinya, mungkin kamu lebih banyak ngedengerin dia aja dulu. Kalau misalnya ada kesempatan kalian untuk ketemu, ada kesempatan untuk ngobrol, ya dengerin aja dulu semua cerita-cerita dia. Jadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi pendengar yang baik aja dulu gitu ya. Jangan terburu-buru mendesak dia dengan keinginan kamu. Ya memang sih kalau aku ngelihat di sini jadinya kamu tuh sebenarnya di sini diarahkan untuk lebih mengenal dia dulu aja sih gitu. Mungkin kamu bisa cari tahu ya melalui teman-teman dia ya. Makanya di sini ada let your friends help you gitu ya. Kalau kenal dengan teman-teman dia atau orang-orang terdekat dia gitu. Apa sih dan bagaimana sih dia sebenarnya gitu. Jadi kamu bisa dapatkan strategi yang lebih tepat lagi untuk bisa jalan dengan dia gitu. Strength di sini juga kan untuk mengingatkan untuk kita bisa melakukan pendekatan yang lebih lembut tapi ya tegas, intinya seperti itu. Dan kalau ngelihat bottomnya di sini, ini ada Emperor. Ini bulan Juni ini banyak banget keluar Emperor ya. Aku rasa bulan ini nih aku banyak narik energi yang orangnya, karakternya lumayan keras-keras nih ya. Jadi kalau ngelihat ini sih ya, kamu mungkin pendekatannya kurang soft gitu ke orang ini gitu. Ke orang yang kamu fokuskan ini gitu. Kurang lembut kali ya gitu ya. Karakter kamu di sini kan emang pembawaan kamu tuh emang saklek gitu. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Bukan termasuk orang yang bisa sabar. Jadi ngelihat karakter kamu seperti itu, jadi dia udah keder duluan ngelihat kamu gitu. Dia juga kan punya pemikiran ya, punya pola pikir sendiri kan, gimana dia ngelihat kamu, dia bisa mikir kamu tuh seperti apa gitu ya. Makanya aku tadi ingetin ke kamu untuk bisa dengerin dia aja dulu gitu, jangan terlalu mendesak dia gitu. Dia ini takut kalau kamu terlalu mendesak seperti itu gitu. Dia bisa nggak pede loh kalau kamu terlalu mendorong dia untuk misalnya untuk cepat-cepat menerima dia atau gimana perasaan dia ke kamu gitu. Dia nggak suka digituin gitu ya. Nah, bisa juga terjadi ya. Ini opsi yang lain, tahapan kalian ini kan masih tahapan awal ya. Belum apa-apa sebenarnya gitu, tapi kamu sudah terlalu mengontrol dia. Nah, dia jadinya mikir nih gitu kan, ini bener nggak nih kalau aku terima dia? Nah gitu, jadi ada banyak pertimbangan jadinya di diri dia gitu ya, tentang kamu. Dan seperti aku jelaskan di awal tadi ya, ini energinya bisa terbolak-balik gitu. Ya, mungkin juga yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu yang sebenarnya sedang didekati oleh seseorang
yang sebenarnya kamu suka aja sih dengan orang ini gitu, tapi kamu masih menimbang-nimbang. Ada sedikit kebingungan untuk menerima dia di hidup kamu, ya. Banyak pertimbangan juga gitu ya. Nih, Page of Pen, Page of Pentacles dan Seven of Pentacles. Jadi banyak pertimbangan. Kamu kepikiran, apakah dengan dia itu kamu bisa bahagia? Siapa tahu juga ya, mungkin memang ada pilihan yang lain ya, yang akhirnya bikin kamu harus memutuskan. Harus memutuskan benar-benar siapa sih yang bakalan kamu pilih gitu. Tapi kalau ditanya rasa, ya kamu punya rasa kok dengan orang ini. Ada ketertarikan yang kuat sebenarnya antara kamu dengan dia ya. Dan aku ngerasanya juga kamu ini sedang sulit percaya dengan orang lain, meskipun itu adalah orang yang kamu suka. Meskipun kamu pernah mengalami kekecewaan dulu, pernah dikhianati gitu ya. Jadi apa ya? Ini nih yang bikin kamu sulit untuk percaya kalau ada orang yang mencoba untuk mendekati kamu gitu ya. Seven of Swords di sini. Yang aku lihat di sini, kamu nggak berani juga untuk menunjukkan bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Ada rasa kurang percaya diri dan banyak pertimbangan yang aku rasakan di sini. Mungkin orang yang ngedeketin kamu ini orangnya sangat percaya diri, sangat logis, si Emperor ini, ya. Dan pertimbangan kamu pun bertambah dengan melihat karakter dari si dia ini. Mungkin dia terlalu mendesak kamu, sikapnya terlalu saklek sama kamu yang akhirnya menambah poin pertimbangan kamu tentang dia. Gimana ya kalau aku jalan dengan orang ini? Kedepannya kan bagaimana nih gitu? Bakalan bahagia nggak sih gitu kalau dia itu terlalu mengatur seperti itu gitu. Jadi yang aku bisa bilang di sini, kalau kamu ada di posisi sebagai orang yang sedang didekati oleh seseorang yang emang karakternya keras, yang bisa aku bagi di sini, tetaplah bersikap tegas gitu ya, bersikaplah tegas gitu, tapi lembut gitu ya. Kalau kamu nggak suka dengan beberapa sikapnya, kamu bisa ungkapkan dengan lembut gitu, nggak perlu emosi. Jadi nggak perlu membalas api itu dengan api ya. Bisa kan dibicarain dengan baik-baik. Di sini kalian berdua, apapun posisi kamu ya, apakah sebagai orang yang didekati, ataukah sebagai orang yang mendekati gitu, karena ini energinya bisa vice versa ya gitu. Kenali dulu orang yang kamu fokuskan ini lebih dalam lagi, supaya jangan salah memilih. Ya nggak usah terburu-buru lah mengambil keputusan untuk bersama kalau memang belum srek ya. Nah tapi jangan juga jadinya menggantungkan harapan orang ya, nggak baik loh ya. Komunikasikan aja semuanya dengan baik-baik. Dan di sini ya pesan tambahannya untuk kamu di sini ada spiritual connection. Yang harus kita ingat ya, tidak ada perpisahan yang kebetulan dan tidak ada pertemuan yang kebetulan juga gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi adalah pasti ada alasannya gitu ya. Daun jatuh aja juga ada alasannya loh gitu ya. Tidak ada suatu kejadian apapun di dunia ini yang terjadi tanpa alasan gitu. Jadi kalau dulu kamu berpisah dengan masa lalu kamu, itu pun bukan kebetulan kan gitu. Dan sekarang kamu ketemu lagi dengan orang baru, itu pun bukan kebetulan gitu. Kalaupun misalnya ternyata kamu kurang cocok dengan orang ini, ya, orang yang harus kita yang harus kita ingat, aduh aku tuh belepotan ngomongnya, sorry. Jadi yang harus kita ingat adalah bahwa ada beberapa orang yang datang ke kehidupan kita memang untuk membantu kita supaya bisa belajar tentang sesuatu hal. Ya setidaknya dari pertemuan kamu dengan orang ini, ya, dengan perkenalan kamu dengan orang ini, setidaknya kalian berdua belajar untuk memahami bahwa cinta itu nggak bisa dipaksakan. Bahwa cinta itu harus bisa memberi dan menerima dengan seimbang. Bisa menerima kelebihan dan kekurangannya juga dengan seimbang. Ya. Atau setidaknya kalian belajar untuk
mencintai diri sendiri dulu saat cinta itu belum juga bisa digapai. Apapun pelajaran yang kamu dapatkan dari hubungan dengan seseorang ini, ya, nantinya seharusnya akan membawa pertumbuhan yang penting untuk jiwa kalian. Gitu. Dan demonstrate love ya. Jadi ingat juga ya, kalau kamu memang suka dengan orang itu, ya cobalah gitu cari tahu apa yang penting untuk orang itu gitu. Sesuatu yang penting untuk orang yang kita cintai itu bukan melulu bicara tentang stabilitas secara keuangan ya. Emperor. Ya. Suatu hubungan yang dikatakan baik itu tidak melulu bisa dinilai hanya dari segi keuangan. Ingat itu ya. Banyak hal lain juga yang mempengaruhi bagaimana hubungan itu bisa dikatakan nyaman. Misalnya, bisa saling mendengarkan satu sama lain, ya, bisa saling menghormati keinginan satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan baik, tidak memaksakan kehendak. Itu pun salah satu yang menunjang bagaimana hubungan itu bisa nyaman dan aman gitu. Jadi, kalau kalian mencintai, ya ungkapkan dengan jujur disertai tindakan yang jujur gitu. Jangan ngegantungkan harapan orang ya gitu. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Gitu. Oke, Taurus, itu aja dulu untuk kalian ya. Mudah-mudahan pesannya sampai ini buat kalian bisa dipahami, bisa dipraktekkan di hari-hari kalian selanjutnya. Dan belum tentu resonate untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton video aku ya. Bye-bye.